Alhamdulillah. Bang, apa kabar, Bang? Halo. Ini agak bagusan nih. Kenapa, Bang? Aming. Oh, Aming. Bukan, Bang. Aming. Mirip. Iya bener kok baru ngomong. Baru masuk, mata udah siwer. Iya, saya pikir Aming. Ya, Aming agak bersihan nih. Tumben bawa buku banyak. Enggak, ini saya Biasanya pusing. bawa masalah kemarin. Enggak, ini saya pusing nih. Ini orang tua komplek di sini. Kan minta saya jadi ngebimbing lah anak-anak mudanya, Iya. anak yang masih sekolah, buat supaya ini apa belajar gitu, buat menghadapi semester 2. Lah, Mamang aja nggak lulus sekolah, masa mau ngajarin? Nah itu makanya saya juga bingung, makanya ini kan makanya saya bikin ngobel, Ah, apa itu? ngolompok belajar. Oh, iya. Belajar. Iya. Untungnya saya Nggak nggak usah disingkat, bisa nggak sih, Bang? Nggak usah disingkat, Bang. Soalnya bikin kelompok belajar gitu. Iya. Pakai disingkat begitu. Untungnya kan nggak sampai ngobong, ngolompok bokerja gitu tadinya. Ya itu saya tuh bingung. Saya pikir anak-anaknya tuh mau belajar apa gitu ya, IPA ya udah belajar IPA. Ternyata banyak yang minta ajarin IPA, matematika, IPS. Atau saya bingung tuh. Kan saya bukan pengajar sebenarnya. Iya. Walaupun memang saya dulu ya sempet lah ya 2 tahun di IKJ sempet. Kuliah. Ikut kakak jualan. Iya. Oh, saja. Di kantin ya? Iya. Bener. IKJ Iya, itu kakak ikut jualan. kakak jualan. Saya sempat di situ. Makanya kan saya bingung cara ngajar yang bagus tuh kayak gimana gitu kan. Nah, ini Mamang mesti mempelajari ilmu pengetahuan alam dan harapan. Hah? Atau kita pakai singkat harapan? IPA. Bisa ya. Apa IPA? Ilmu pengetahuan alam dan harapan. Itu saya juga bingung kenapa sih ibu-ibu orang tua tuh sangkanya tuh saya kan walaupun saya ya udah berumur gitu kan, sangka banyak imajinasi dan sebagainya, makanya disuruh bimbingan belajar. Begini, Mang. Jadi pengajar itu nggak gampang. Hmm, Ya, apalagi kalau memang basicnya bukan seorang pengajar. betul. Tapi tenang, Mang. Saya punya kenalan seorang yang expert di bidang bimbingan belajar online. Nah, Dia sebagai CEO dan juga pendirinya. wow. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Setelah yang satu ini akan saya undang orangnya dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama. Tapi nanti ada yang mau lewat dulu. Siapa? Kali ini dari iklan Siapa? Iklan apa? Tambak Haji Umar. Di sini aja. Masih di ini talk show Ruang Guru. I love you, baby. Mang, kita lanjut. Mamang tadi kan mau coba jadi pengajar. Ya. Saya pengen lihat dulu nih, Mamang kira-kira kalau ngajar tuh caranya gimana? Ya kalau saya mah caranya biasa aja. Sebelumnya juga saya juga ngasih tahu ke anak-anak tuh. Jangan sampai nanti kalau udah kuliah gitu jangan ngambil jurusan yang bareng. Kayak misalkan ngambil psikopat gitu kan. Iya. Psikologi. Itu belum tahu. Itu psikopat tuh lahirnya dari kalau ngegabungin dari psikologi dan filsafat. Itu lulusannya jadi psikopat. Oke, baik. Itu baik. jangan barengan ya. jangan barengan, jangan Itu jangan dibedakan, jangan dibarengin, harus bisa Ya sendiri-sendiri. itu. Nah terus saya tuh suka ngasih lagu-lagu biasalah. Kalau biar hafal gitu. Kayak misalkan di ilmu geografi gitu kan. Ya. Ada mata angin gitu kan. Barat, timur, selatan, tenggara Barat, kan. Itu paling gampang itu tuh. Hei, timur, tenggara, selatan, utara, barat, laut, itu nama mata angin gitu kan. Ya kan? Iya. Pasti kan? Lain. Kayak kalau diulang lebih beda nih. Seperti itu ya. Iya. Seperti itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mau diurutin, kita dari timur di sini kan. Ini penonton nih. Nah, timur sini kan. Nah, timur. Timur, utara. Hop. Timur laut. Utara, barat, laut. Barat, daya. Selatan, tenggara. Itu paling apal. Tapi arah lawan mata angin. Mata jam. Jarum jam. Ya, Jarum jam, mata angin sama jarum jam. Seperti itu. Jadi mata jam. Seperti itu belajarnya.
Makanya dari tadi gue diemin aja. Iya. Sabar Pak Haji. Saya ngasih geografi seperti itu, tiba-tiba minta yang matematik dan sebagainya. Saya bingung. Nah, salah satunya nih. Ini saya kasih pelajaran ya, yang saya tadi nih. Ini boleh ngejawab nih. Boleh, boleh. Dre, lu juga bisa Iya ngejawab. ini saya lagi nungguin. Oke ya. Boleh emosi ya. Nih, saya pertanyaan nih. Pertanyaan pertama nih. Soal pertama. Set. Nih. Kayak gini. Ada visualisasinya. Apa maksudnya? Ya, ini. Ketika nelayan berlayar menuju laut di malam hari, ia memanfaatkan angin. Nah, yang berhembus dari daratan ke lautan. Atau biasa disebut angin. Sepoi-sepoi. Kalau di laut anginnya sepoi-sepoi, Pak. Oke. Ya Angin kan? darat. Dari darat ke Lu- laut. lu- Angin darat. Angin darat. Oke, lu? Gimana pertanyaannya? Ini ngeselin guru nih ini pasti. Ketika nelayan berlayar menuju laut di malam hari, ia memanfaatkan angin yang berhembus dari daratan ke lautan. Atau biasa disebut angin Angin darat. angin darat. Angin Angin darat, angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Jawaban yang benar adalah angin kencang. Hah? Oh iya juga benar. Ya. Kalau Bisa gitu ya? masalah kalau nggak ada angin, kalau hanya pelan, Percuma Iya ya? juga benar. nggak Ya. akan berlayar itu. Karena bukan kapal kertas ya. Iya, nggak akan berlayar. Makanya anginnya harus kencang. Mau darat, mau laut, ya itu harus kencang anginnya. Iya sih. Ya. Ini Anda menjebak kami semua di sini. Emang ini, oke. Sekali lagi. Oke, nih satu lagi ya. Kita benar-benar di kursi panas soal ya. Ini kedua, kayaknya Bikin udah mulai, panas berarti loh. jawabannya harus yang nggak boleh Iya, iya. harus ngeles. Anti mainstream Anti ya. mainstream. Oke. Soal kedua. Oke. Hebat, ditiup langsung pindah. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan karbohidrat olahan seperti pizza, hamburger, dan pasta dapat meningkatkan titik-titik. Meningkatkan uang jajan. Oke. Meningkatkan pengeluaran. Kolesterol, oke. Meningkatkan omset yang punya restoran cepat saji. Oke. Jawaban yang benar adalah Andre Meningkatkan pengeluaran. dan tagihan. Tagihan. Nah, nih, karena harganya lumayan cepat mahal. Ya. Kebayang aja, lu makan hamburger. Aku biasanya satu restoran aku makan. Pantesan. Pantesan restoran pindah. Oke. Ngaco kayak nih gitu. Mamang nih. Hah? Mamang ngaco nih. Satu lagi. Satu lagi lah. Penasaran. Penasaran Oke, tapi ya. satu lagi lah. Nih. Oke. Ngaco nih. Ini pengetahuan alam nih. IPA. Fisika lebih. Terserah Ganti Mamang. lagi ya. Habis ini biologi Karena nih. saya lulusan A1 loh. Oh iya. Oh, A1 IPA. Bukan. Apa? Apa? A-nya cuma 1. Oh. Yang lainnya C, D. Jadi nilainya A Oke. ala kadarnya. Perubahan wujud benda padat yang dicairkan dapat berhasil dengan cara tuh. Oke. Gambarnya beda Namanya tuh. beda deh. Ini kan benda padat, Ah, Iya, wujud gimana benda padat dicairinnya? bisa dicairkan bisa dicairkan dengan cara dengan cara Dijual ke orang. oke, Dijemur. dijemur. dengan cara-cara yang jitu. Saya setuju dengan sinyo. Yeay. Bisa dicairkan dengan dijual ke orang atau enggak digadaikan. Itu Nah. pasti cair. Itu pasti cair. Dikecilin Pak Haji. Jadi duit. Seperti itu deh. Ini Mamang ngaco. Mamang ini ngaco. Emang iya bang, ya orang tua banyak yang ngegebukin saya tadi. Mamang ini udah seperti calontong menurut saya ini. Jadi ini seperti kata apa kalimat jebakan. Sudah, Mamang nggak usah begitulah. Kita mendingan gini aja. Saya akan undang teman saya aja yang tadi saya ceritakan. Nah, itu, Ndre. biar kita dapat ilmu. Saya Betul. tahu Mamang itu hanya ingin ngulur-ngulur waktu. Betul. Ya kan? Supaya Mamang bisa dapat porsi banyak Iya. di acara ini. Iya, Ya kan? betul. Saya tahu itu. Tidak apa, kita sudah kasih kesempatan kepada Nah, Mamang. oke. Dan sekarang waktunya kita Siap. akan mengundang co-founder dan Nah. juga CEO Ruang Guru. Nah, itu. Mamang jangan kemana-mana, ini Iya, serius siap. banget ini. Saya di sini aja. Kita undang ini dia, Belva Devara.
Masih muda, energik, ganteng, prestasinya luar biasa, dan sudah menjadi CEO. Tahu nggak lo CEO? Adanya CIA. Oke, saya mau menjelaskan sedikit soal Mang Sasu ini, Mas Belva ya. Beliau ini ingin mencoba menjadi seorang guru pengajar, tapi dia masih bingung dengan cara atau materi-materi yang efektif dan mempermudah penyampaian kepada siswa. Ya. Nah, mungkin Mas Belva bisa menyampaikan sedikit nih bagaimana cara yang mudah dan bisa dinikmati oleh semua orang, tidak harus datang ke tempat. Betul. Tadi sebenarnya cara mengajarnya udah bagus sih, pakai lagu tadi kan. Ya, jadi kalau di Ruang Guru itu adalah aplikasi belajar, dan di dalam aplikasi itu kan ya belajar dari guru-guru terbaik. Ya. Nah, kalau guru-guru di Ruang Guru itu ya pastinya sudah terseleksi gitu. Jadi kalau mau jadi guru di Ruang Guru mereka harus ya itu ujian tertulis dulu, ya kan, harus pinter dulu kan, harus menguasai materi. Setelah itu diuji untuk mengajar di depan kelas. Setelah itu diuji untuk mengajar di depan kamera. Karena beda, guru yang di depan kelas bagus belum tentu di depan kamera Dia bagus. biasanya lebih canggung jadinya kalau depan Betul, kamera. jadi harus punya karakter, harus bisa tadi ngelucu lah, ada recehnya sedikit juga, karena itu yang penting buat anak-anak supaya akhirnya mengerti lah pelajarannya. Tadi juga contohnya guru-guru kami tuh banyak juga yang bisa nyanyi. Jadi dari barat laut, utara, timur laut, itu juga banyak gitu. Jadi supaya bisa lebih, ya mengerti lah lebih cepat. Memang sebetulnya udah ada bakat ya, Mas Ya, sebenarnya mau apply? Bisa Mamang boleh Bisa nanti juga, mulai. kalau udah bosan di sini ya. Tapi Mas Belva, apa saja yang apa pencapaian yang ingin Ruang Guru sampaikan dari tahun kemarin? Dari tahun kemarin, iya. Jadi kalau tahun 2019 is a big year for us. Jadi tahun yang besar lah buat Ruang Guru. Karena apa? Karena di awal tahun itu kami penggunanya mungkin 1 juta 2 juta. Oke. Tapi di akhir tahun 2019 kemarin kami penggunanya sudah melebihi 15 juta siswa. Wow, cepet banget ya. Luar biasa. Dan ternyata kalau kita lihat di Google Play dan iOS App Store ya, itu kalau kita lihat reviewnya 4,7 dan 4,8 dari 5, jadi nyaris sempurna. Dan itu reviewnya oleh 300.000 orang. Wow. Jadi kan nggak mungkin kan kalau 300.000 orang, ngumpul yuk kita bohong semua nih, Ruang Guru bagus. Nggak mungkin. Itu tuh benar. Jadi yang kami lihat adalah Ruang Guru nggak hanya dipakai oleh banyak sekali orang, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang lah. Gitu. Tapi memang benar, peningkatannya cukup signifikan dari 2019 ke 2020, 1 juta sampai 15 juta. 15 Kan juta, luar biasa. jadi 15 kali lipat dan itu juga banyak sekali cerita-cerita sukses sih tadinya. Misalnya anak-anak, misalnya anak waktu itu buruh cuci, anak TKW, anak petani juga akhirnya bisa masuk ke universitas perguruan tinggi negeri yang tadinya bahkan mereka bermimpi aja takut. Tapi sekarang dengan belajar lewat aplikasi, ya kan? Karena kadang-kadang di kota-kota atau kabupaten tersebut bahkan toko buku aja nggak ada. Jadi gimana lagi mau belajarnya, dan akhirnya pakai aplikasi asalkan punya smartphone dan koneksi internet, mereka tetap bisa belajar dari guru yang terbaik tadi. Nah, iya betul sekali. Nah, Mas, di tahun 2020 ini kan Ruang Guru memperkenalkan inovasi-inovasi terbaru. Itu tuh apa aja inovasi? Nah iya, jadi pas banget nih tahun 2020 memang kami selalu berusaha berinovasi kan di Ruang Guru ya. Jadi ada banyak fitur baru. Yang pertama itu ada namanya konsep kilat UTBK. UTBK itu apa? Bagi yang nggak tahu, UTBK itu adalah ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah itu kan sangat kompetitif. Dan tapi itu udah deket lagi nih. Jadi antara bulan Maret April tuh udah UTBK. Jadi sekarang kalau Januari ya tinggal 3-4 bulan lagi udah ujian. Dan banyak sekali anak-anak di Indonesia ini yang baru mulai belajar tuh sekarang-sekarang. Jadi udah panik gitu. Itulah kenapa kami mengajarkan konsep, tetap konsep ya. Jadi bukan rumus-rumus cepat, karena rumus cepat itu tidak berguna. Ya, bukan hafalan-hafalan cepat, tapi tetap konsep. Tapi sudah kami rangkum, kami intisarikan, jadinya di 2 bulan, 3 bulan ke depan ini apa saja yang paling penting untuk dikuasai dengan cara yang cepat, gitu ya. Tapi tetap konsep sehingga nanti ketika ujian sudah ready, sudah siap, gitu. Oke. Ini sekali lagi mungkin kalau mau
mengikuti Ruang Guru ini bisa install di aplikasinya namanya Ruang Guru ya? Bisa install di Play Store dan iOS. Dan selain itu juga tadi ya, jadi fitur barunya ada tambahan lagi adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu penting kan, karena di Ruang Guru itu kami percaya bahwa pendidikan itu nggak cuma matematika, fisika, kimia, biologi, geografi gitu, tapi tetap karakternya. Anak ini nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikannya, apakah bisa menjadi individu yang fungsional, yang bisa berempati, yang bisa efektif di komunitas atau di masyarakat. Benar. Ya kan? Dan itu karakternya harus ada gitu. Apakah punya daya juang yang tinggi? Apakah bisa membentuk goals-goalsnya mereka sendiri, tujuan-tujuannya bisa gitu. Apakah mereka bisa berempati kepada orang lain? Apakah mereka tahu bahwa bullying itu nggak benar? Jadi ini karakter-karakter itu, video-video mengenai pendidikan karakter kita masukkan juga ke dalam aplikasi. Jadinya mereka nggak hanya pintar di otak, tapi pintar di hati juga. Jadi nggak cuma sekedar ngejar nilai akademik aja ya. Tapi mempunyai karakter dan percaya diri yang tinggi tentunya ya. Jadi saya ingat ini, ininya Mang Aib. Mang Aib pernah ngomong, knowledge is power but character is more. Yes, betul. Keren. Artinya apa tuh, Mang? Mang Aib pernah ngomong. Terus share satu lagi ya, satu fitur lagi itu adalah live teaching. Jadi kalau dulu di aplikasi Ruang Guru itu kan cuman nonton video ya, guru-gurunya emang udah bagus di situ tapi nonton video. Nah kalau sekarang itu setiap hari ada live teaching. Jadi guru-guru secara live mengajar di aplikasi Ruang Guru tersebut. Jadi nanti kalau misalnya masih ada yang nggak ngerti nih topik apa atau subtopik apa, dari nonton videonya kan masih nggak ngerti, masih ada pertanyaan, itu bisa langsung aja ditanyakan kepada guru yang sedang mengajar secara langsung, bisa secara interaktif live di langsung? aplikasi. Ya. Jadi bisa langsung dua arah Betul, gitu jadi ya. nggak satu arah, dua arah. Benar sekali. Nah, dalam mempersiapkan ujian semester 2 mendatang nih, Mas, para siswa kan dihadapkan dengan banyaknya ujian ya. Kira-kira siswa bisa menggunakan Ruang Guru nggak untuk mempersiapkan ujian-ujian seperti UNBK, UTBK, USBN gitu? Iya pastinya gitu, karena semua materinya udah lengkap, dapat IPA, IPS, dapat semua kurikulum juga, jadi nggak perlu pusing-pusing. Dan lebih bagusnya lagi adalah di Ruang Guru ini sekarang lagi ada tryout online nasional secara gratis terbesar di Indonesia. Wow. Jadi nggak berbayar sama sekali, tinggal download Ruang Guru, ya kan, tinggal daftar ya cuman ya namanya siapa, emailnya mana, passwordnya Data-data apa, ya kan, doang ya. data, langsung masuk ke tryout. Karena nanti kompetisinya itu untuk ujian-ujian masuk perguruan tinggi ini kan bukan hanya dengan anak-anak di sekolahnya, tapi kan dengan anak-anak lain di seluruh Indonesia ini. Jadi harus tahu posisi saya di mana, kelemahan saya di mana, kelebihan saya di mana, supaya nanti belajarnya juga lebih efektif dan efisien. Jadi udah ngukur tuh ya. Jadi jangan lupa download Ruang Guru untuk itu tryout itu, karena itu penting sekali untuk tahu di mana nantinya supaya nggak kaget pada saat ujian beneran. Udah well prepare aja Betul. nanti ya. Mama mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya itu, saya tuh sempat browsing ya dan menemukan itu penyebutan Ruang Guru Squad. Nah itu, dan ada yang baru pula di semester 2 ini. Jadi Ruang Guru Squad itu sebenarnya brand ambassador Ruang Guru. Kami itu berusaha untuk melibatkan sebanyak mungkin public figure yang backgroundnya beda-beda gitu. Jadi yang ngomong pendidikan tuh nggak aja yang dianggap pintar atau profesor atau siapapun, karena nggak relate ke anak-anak atau orang tua. Nah, brand ambassador yang baru di Ruang Guru ini ada beberapa. Yang pertama itu ada Nisa Sabian, Jadi audiensnya religi. Terus ada Onsu Family. Jadi ada Ruben Onsu, ada Sarwenda dan Veteran Peto Putra Onsu. Lalu ada Putri Aryani. Dia adalah anak SMP difabel, nggak bisa melihat, ya, tapi pengguna aktif Ruang Guru. Jadi benar-benar bisa belajar lewat audio. Jadi dari semua lini ada ya. Terus yang keempat ada bahkan tadi kan manusia, ini yang bukan manusia. Itu adalah karakter animasi yaitu Nusa dan Rara. Itu juga adalah brand ambassador Ruang Guru untuk tahun 2020. Itu ya. Nusa Rara. Nusa Rara, terus ada kucingnya namanya Anta. Iya, itu tuh larinya tuh Nusantara ternyata. Ini tuh singkatannya Nusantara. Iya. Betul. Itu artis udah ada tadi. Yang dari difabel juga ada. Dari Pesumo mungkin mau nambahin boleh loh. Boleh. Oke, ini menurut tim Bintit atau Badan Intelijen ini Talk Show. Iya. Asik. Ini akan ada Baru. ya, memang kita menciptakan itu ya. Jadi akan ada acara Ruang Guru yang yaitu Semarak Keluarga Ruang Guru di tanggal 14 Januari 2020 dan tayang serentak di beberapa stasiun televisi nasional. Betul ya Mas ya. Bahas soal apa ini?
Nah iya, jadi itu adalah acara yang kami buat nanti serentak di berbagai TV nasional, 9 atau 10 TV nasional, 14 Januari jam 7.30 malam. Dan itu tentunya dengan banyak sekali pengisi acaranya yang terkenal dan menarik ya. Salah satunya Bang Haji Roma Irama, lalu Lesti dari The Star, ada Idol Junior juga, ada keluarga Onsu dan lain-lain gitu. Jadi di situ bukan hanya menghibur tapi juga mengedukasi, nanti banyak sekali tips-tips belajar, tips-tips menghadapi ujian dan lain-lain. Dan tentunya di situ nanti kami ada program diskon besar-besaran 55%. Jadi sangat murah sekali gitu. Yang tadinya kalau satu semester tuh 600 ribuan jadi tinggal 300 ribuan. Udah satu semester. Jadi sebulannya kan 50.000, seharinya 1.000-an. Gitu. Jadi jauh lebih murah daripada bimbel-bimbel offline biasa. Dan kalau 1,5 tahun tadinya sekitar 1,3, jadi 600 ribuan. Dan itu sudah sampai Juni 2021, jadi masih lama banget. Lebih affordable Jadi ya. jauh lebih murah, tetap kualitasnya terbaik, gurunya juga pun terbaik. Dengan kode diskon jadi juara. Luar biasa loh. Jadi semua kalangan bisa ikut ya. Betul. Mas Belva, sorry. Ini kan baru berjalan 5 tahun. Yes. Tapi Ruang Guru menjadi aplikasi belajar terbesar di Indonesia. Ya. Bahkan sudah sampai ke Asia Tenggara. Ya. Menurut info, bahkan sudah mencapai 15 juta pengguna dan mempekerjakan 4.500 orang. Ya. Apa yang memotivasi Mas Belva untuk terus mengembangkan Ruang Guru? Iya, jadi tentunya kami semua di Ruang Guru ya. Saya sendiri bukan dari keluarga yang kaya raya gitu. Jadi saya bisa kemarin S2 di Amerika, S1 di Singapura itu juga, dan SMA pun itu saya dari beasiswa ke beasiswa lah gitu. Jadi ibu saya sendiri juga bilang bahwa Belva, kamu kuliah di luar negeri secara matematika aja udah nggak mungkin, kamu anaknya siapa gitu. Tapi ternyata akhirnya bisa. Dan sebenarnya saya juga bukan anak paling pintar, tapi saya beruntung aja waktu itu. Dan sekarang saya juga berpikir anak-anak di luar sana yang bukan tinggal di Jakarta gitu, dia harus tesnya sama gitu kan untuk masuk perguruan tinggi negeri, gimana caranya bisa berkompetisi gitu. Dan kalau mau bimbel juga mahal banget, bisa puluhan juta per tahunnya gitu. Jadi ya kami berpikir ya udahlah kita bikin dulu yang affordable, yang tetap bisa dinikmati semua orang, dipelajari oleh semua orang. Tentunya kalau kami nggak bisa gratis karena banyak juga biaya-biaya kan untuk operasional, tapi paling penting adalah affordable, bisa dijangkau, terjangkau untuk pendidikan yang baik, asalkan punya smartphone dan koneksi internet itu. Iya nih, keren banget nih, bagus banget ini Ruang Guru tuh. Misinya tuh untuk memastikan ya semua siswa di Indonesia memiliki akses ke pendidikan formal yang terbaik. Gitu. Ya. Wah, keren. Nah, pemirsa, kalau begitu jangan lupa, ini ada diskon langganan Ruang Guru sebesar 55%. Pakai kode diskon jadi juara tanpa spasi ya. Jadi buruan berlangganan. Sekarang juga dapatkan diskon gede banget 55%. Ya, Mang Sasi gimana? Apakah sudah jelas infonya? Jadi setelah mendengar info dari Mas Belva ini, saya jangan ngajar lah. Iya, saya rasa juga Ruang begitu. Guru aja. Mending saya rasa juga begitu. Iya, nggak nyampe saya. Mending Karena saya Mamang harus terus belajar. aja di ini talk show lah. Iya. Memberikan edukasi Mamang lewat lagu-lagu seperti Cendol, ya kan, Iya. Bajigur atau apapun. Iya. Ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih sekali lagi buat Terima kasih. Mas Belva penjelasan Terima kasih. dan pengalaman dan juga infonya. Setelah ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, di sini aja.